Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan melakukan percobaan mengukur tekanan hidrostatis dan aliran fluida dengan menggunakan tabung pengukur tekanan hidrostatis dan aliran fluida. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengetahui tekanan hidrostatis yang diberikan oleh jenis fluida yang berbeda. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui besar laju aliran fluida pada pipa pengukur aliran fluida. Berikut penjelasan tentang tabung pengukur tekanan hidrostatis dan aliran fluida. Tabung yang sebelah sini adalah untuk mengukur tekanan hidrostatis. Ini adalah tabung A, B, C, dan D. Sedangkan untuk mengukur laju aliran fluida menggunakan pipa sebelah sini, yaitu pipa A dan pipa B. Kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu mengukur tekanan hidrostatis yang diberikan oleh jenis fluida yang berbeda. Berikut langkah percobaannya. Buka keran pada tabung A, B, dan C. Isi tabung D dengan air sampai batas yang tertera pada tabung D. Isi tabung A, B, dan C dengan minyak masing-masing 20 ml yang telah diukur dengan gelas ukur. Langkah selanjutnya adalah ukur ketinggian minyak pada tabung A, B, C, dan ketinggian air pada tabung D dari batas kedalaman minyak. Batas kedalaman minyak adalah ini. Maka untuk mengukur tinggi air pada tabung D harus dengan kedalaman yang sama. Lalu kita mulai mengukur ketinggian masing-masing tabung A, B, C, dan air pada tabung D. Untuk tabung A 12,5 cm. Untuk tabung B 12,5 cm. Untuk tabung C 12,5 cm. Kita ulangi lagi, satu kali lagi. 12,5 cm. Tabung B kita paskan dulu. Besarnya tetap sama 12,5 cm. Untuk tabung C 12,5 cm. Baik, setelah itu kita ukur ketinggian air pada tabung D dari kedalaman yang telah ditentukan tadi, diukur dari kedalaman minyak. Kita dapatkan ketinggian air pada tabung D sebesar 11,5 cm. Setelah kita mengetahui ketinggian dari tabung A, tabung B, tabung C, tabung D, kita catat hasil pengukuran tadi ke tabel pengamatan dan kemudian kita menganalisisnya. Kemudian nanti kita dapatkan besar massa jenis dari minyak yang telah dituangkan pada tabung pengukur tekanan hidrostatis. Air di tabung A, B, dan C minyaknya dibuang. Kemudian kita kembali ke langkah awal, yaitu mengisi air untuk tabung D sampai ketinggian yang telah ditentukan, yaitu pada garis ini. Kita isi sampai ketinggian tersebut. Setelah kita menggunakan minyak, kita menggunakan jenis fluida yang lain, yaitu oli. Sama, kita menggunakan volume 20 ml oli. Kita masukkan pada tabung A.
Seperti langkah sebelumnya, kita mengisi tabung A, B, dan C dengan fluida yang kita pakai, yaitu di sini adalah oli. Setelah itu kita hitung batas kedalaman pada oli yang akan kita gunakan untuk mengukur ketinggian tabung A, B, C, dan D, seperti langkah awal yang tadi. Setelah itu, kita hitung tinggi dari tabung A, B, C, dan tinggi air pada tabung D. Dengan menggunakan mistar, kita hitung tinggi tabung A sebesar 12,5 cm. Kita lihat pada tabung yang B, tingginya sebesar sama 12,5 cm. Kemudian untuk tabung yang C, kita lihatkan tingginya sama, yaitu 12,5 cm. Kita hitung sekali lagi sampai 3 kali. cm. Dan seperti itu kita hitung sampai 3 kali tinggi dari tabung A dan B dan C. Setelah kita mendapatkan data dari ketinggian tabung A, tabung B, dan tabung C, kemudian kita dapatkan ketinggian dari tabung D dari batas kedalaman oli pada tabung A, B, dan C. Kita dapatkan untuk ketinggian air pada tabung D sebesar 9,5 cm. Kita hitung sampai 3 kali. Kita dapatkan data. Kita paskan dulu. Mistar menunjukkan angka 9,5 cm. Satu kali lagi. 9,5 cm. Baik. Setelah kita dapatkan data tadi, kita masukkan ke tabel perhitungan, lalu kita menganalisisnya. Dan kita nanti dapatkan juga massa jenis dari oli yang kita pakai. Setelah tadi kita menggunakan minyak, kemudian oli, dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan budidaya lainnya, yaitu kita menggunakan solar. Dengan terlebih dahulu kita membuang oli yang telah terpasang tadi. Cara membuangnya yaitu dengan menekan pipa yang akan kita buang. Kita keluarkan semuanya. Dan jangan lupa untuk menutup keran A, B, dan C. Lalu kita buang secara bersamaan. Keran C kita terlebih dahulu dengan buka pelan-pelan keran C sampai semua oli terbuang. Lalu kita tutup kerannya. Nah, itu kita ganti pada tabung B. Kita buka keran B dengan pelan-pelan sampai keseluruhan oli terbuang. Setelah terbuang, kita tutup kembali keran B. Dan kita ganti untuk keran yang A. Kita buka keran A, pelan-pelan. Pada fluida yang terakhir kita menggunakan solar.
untuk diukur massa jenisnya. Kita sama seperti minyak dan oli tadi menggunakan 20 ml. 20 ml solar. Kemudian di sini kita akan mengukur ketinggian solar pada tabung A, B, dan C, dan kemudian pada air pada tabung D, seperti percobaan oli dan minyak. Untuk percobaan yang kedua yaitu mengukur laju aliran fluida. Nah, untuk yang pertama kita rangkai atau set alat seperti ini. Pertama, kita isi tabung D dengan air sesuai batas yang telah ditentukan pada tabung D. Selanjutnya kita pasang selang penghubung, lalu kita pasang juga botol berisi air sebagai sumber air. Kemudian kita masukkan selang penghubung ke sumber air. Setelah itu kita mulai menghitung laju aliran air pada tabung A dan kemudian pada tabung B. Kita persiapkan juga tabung pengukur aliran fluida ini yang dilengkapi dengan sensor di bawah tabung A. Kita pasang pipa pengukurnya pada tabung A. Pastikan terlebih dahulu keran pada tabung A dan B tertutup semua. Untuk mengukur air yang keluar dari pipa A dan pipa B, kita menggunakan sensor. Lebih dahulu kita pasang sensornya lebih dahulu. Dipaskan di keluaran air. Setelah itu kita nyalakan sensornya. Setelah siap semua, kita mulai menghitung laju aliran air yang ada pada tabung yang keluar pada tabung A. Kita mulai 1, 2, 3 dengan memperhatikan sensornya. Nah, pada timer yang pertama didapatkan hasil 1,718 skon, lalu pada timer kedua 2126 miliskon, pada timer yang ketiga 2071 miliskon. Data debit air yang keluar dari pipa A, kita akan mengukur debit air yang keluar dari pipa B dengan menggunakan sensor. Kita pindah. Kita lalu pasang pada pipa B. Kita siapkan sensornya. Setelah semuanya siap, kita buka keran pada pipa B. Kita dapatkan timer satunya 2186. Timer duanya 1978. Timer tiganya 2257. Baik, setelah itu tadi kemudian kita menghitung debit yang keluar dari tabung B. Nah, kemudian debit itu nanti kita analisis untuk mencari kecepatan aliran pada pipa yang kita pasang.